Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian persamaan diferensial menggunakan rangkaian R dengan R. Jadi di sini yang diketahui itu adalah tegangan. Tegangannya itu digunakan tegangan DC, tegangan sumber DC. Kemudian ada switch, kemudian ada N yaitu sebesar 5 ohm dan L itu sebesar 500 mH atau bisa diubah menjadi 0,5 Henry. Jadi S itu switch menutup pada saat T sama dengan 0. Berarti nanti ini switchnya itu dia menutup sehingga arusnya itu dapat mengalir. Ditanyakan itu tentukan arus yang mengalir dan plotlah arus PS terhadap waktu. Jadi di sini itu kita harus mengetahui dulu sifat dari arus, yang dimana sifat arus itu adalah arus dapat mengalir dari sumber positif menuju negatif, sehingga nanti ketika switchnya tertutup maka ada arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Ketika switchnya terbuka maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi pada saat kita tutup switchnya maka arus itu dapat mengalir dari positif menuju negatif sehingga nanti terbentuklah suatu loop. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa arusnya itu mengalir dari positif. Berarti di sini itu arus yang kita dapatkan di R itu adalah di sini positif, di sini negatif. Kemudian di sini itu ada di induktornya itu. Di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Kemudian di sini kita dapat menyelesaikan persamaan ini menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, yang dimana sigma V sama dengan 0. Yang pertama itu untuk mencari tegangan dari tiap rangkaian ini kita perlu mencari dulu tegangan pada R dengan L. Tegangan R pada L. Jadi kita harus mencari caranya itu VR sama dengan I dikali dengan R. Kemudian untuk di tegangan di VR itu L DI per dt. Ini itu VL, ini adalah VR. Jadi kemudian kita masukkan angkanya atau kita masukkan persamaannya itu menjadi seperti E min, karena dia positif, dengan positif di sini dapat merubah sifat itu menjadi negatif, min VR tegangan di R, kemudian min tegangan di L sama dengan 0, sehingga kita bisa memasukkan angkanya atau kita bisa merubah dulu VR nya ini menjadi I dikali R dan kemudian VR nya ini menjadi L DI per dt, sehingga I sama dengan E min VR itu I dikali R min VR L DI per dt itu sama dengan 0, sehingga kita bisa pindah ruas yang di ke sini jadi minus ketemu dengan minus itu bisa kita kali dengan minus hingga plus. Jadi jadinya itu adalah L DI per dt ditambah R dikali I, bisa kita balik, sama dengan I. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu L, di mana L itu adalah 0,5 atau ini kita bagi dulu dengan L. Ini dibagi dengan L sehingga hasilnya itu bisa kita cari dengan, sehingga hasilnya itu nanti DI per dt dibagi dengan L dibagi sehingga menjadi persamaan DI per dt ditambah R per L dikali I sama dengan E dibagi dengan L. Jadi ini bisa kita masukkan angkanya langsung, itu D
DI per DT ditambah dengan R itu adalah 5 ohm, 5 per L nya itu adalah 0,5 Henry. Di sini ada I dikali dengan I sama dengan I nya itu tegangannya di sana itu adalah 9 volt dibagi dengan 0,5 sehingga menghasilkan kita dapatkan persamaan seperti ini. Sehingga ketika kita bagi itu menjadi DI per DT ditambah 5 dibagi 0,5 itu adalah 10 I, dan di sini masih ada I. Kemudian 9 dibagi dengan 0,5 itu adalah 18. Sehingga persamaan ini itu bisa kita dapatkan atau bisa kita ubah menjadi DI per DT plus PY sama dengan Q. Dan di mana persamaan ini itu bisa kita gunakan untuk mencari faktor integral. Persamaan yang ini itu bisa kita gunakan untuk mencari faktor integral. Dan di mana faktor integral itu rumusnya adalah E integral P dt. Di mana ini adalah P-nya, ini adalah Q. Berarti kalau kita masukin angkanya Fi sama dengan E integral dari P itu adalah 10 dt, berarti sama dengan E 10T. E 10T. Sehingga faktor integral yang di sini itu kita kalikan, kita masukkan angka ini ke persamaan yang ini, kita kalikan dengan persamaan yang di atas ini, sehingga nanti hasilnya itu integral I 10T dimasukkan ke persamaan, anggap aja ini persamaan 1, dimasukkan ke persamaan 1. Sehingga menghasilkan, kita tulis dulu persamaannya, itu DI per DT ditambah dengan 10I sama dengan 18. Ini kita kalikan faktor integral itu ke dalam semua persamaan ini, sehingga menghasilkan E 10 pangkat 10T DI per DT ditambah dengan 10 10I pangkat 10T. Kemudian ada 18 dikali I pangkat 10T. Sehingga ini bisa kita ini menjadi persamaan D I 10 pangkat T per DT I sama dengan 18 I 10 pangkat T. Sehingga di sini ada suatu turunan. Ketika kita mau menghilangkan suatu turunan, maka lawannya itu adalah mengintegralkan. Sehingga di sini kita integralkan
integralkan menjadi langsung saja kita integralkan dari DI dt ini, kita integralkan, maka hasilnya itu adalah E 10 pangkat T I sama dengan 18 per 10 E pangkat 10T, sehingga E pangkat 10T I sama dengan 18 dibagi 10 itu 1,8 E pangkat 10T. Ini jadi kita pindah ruas, I sama dengan 1,8 I, kemudian ada plus C, 1,8 I 10 pangkat T ditambah dengan C dikali E, karena di sini kan perkalian, kita pindah ruas menjadi pembagian. Jadi hasilnya itu adalah C dikali E 1,8 E 10 pangkat T plus C dikali E ini menjadi minus 10 pangkat T. Jadi kita harus mencari dulu nilai dari C nya. Mencari C dengan cara mengubah dari T, ini kan ada T sama dengan 0, berarti kita masukkan angka T sama dengan, ketika T sama dengan 0, jadi I sama dengan 1,8 I pangkat 10 dikali dengan 0, dikali dengan 0 ditambah dengan C kali E min 10 kali 0, yang dimana itu hasilnya itu adalah 1,8 E pangkat 0 plus C E pangkat 0, yang dimana semua yang berpangkat dengan 0 itu hasilnya 1. Hasilnya 1. Jadi ini I sama dengan 1,8. Oh, ini kita ubah menjadi 0. Jadi 0. I itu sama dengan 1,8. 1,8 dikali E pangkat 0, ini adalah 1, tidak perlu ditulis, ditambah dengan C. C dikali E pangkat 0 itu adalah 1, sehingga yang kita dapatkan, C yang kita dapatkan itu adalah, ini pindah ruas ke kiri menjadi minus 1,8, sehingga kita masukkan C nya ini ke dalam persamaan yang di sini menjadi I sama dengan 1,8 I 10 pangkat T plus kita ganti pakai minus 1,8 I min 10 pangkat T. Jadi ini bisa kita keluarkan 1,8 itu sama dengan 1 min E min 10 pangkat T. Jadi beginilah hasil perhitungan dari persamaan diferensial menggunakan rangkaian R dengan R. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membuktikan hasil perhitungan pada aplikasi persamaan diferensial pada rangkaian RL. Itu nomor 1, di mana pada program Python ini terdapat modul yang kita gunakan yaitu modul Scientific Python untuk membuktikan atau menganalisis persamaan ODE atau persamaan diferensial biasa. Setelah itu terdapat NumPy atau numerik Python, fungsi yang kita gunakan agar dapat menggunakan operasi-operasi matematika. Setelah itu terdapat matplotlib yang digunakan untuk memplot hasil perhitungan nilai Y ini. Nilai Y terhadap waktu. Selanjutnya atau nilai arus yang terdapat pada induktor
terhadap waktu. Selanjutnya terdapat fungsi persamaan diferensial, di mana pada fungsi ini yaitu kita akan mencoba menghitung menggunakan hitung nilai I menggunakan persamaan menggunakan program Python. Di mana pada fungsi ODE1 ini terdapat kita akan mendefinisikan atau menginisialisasikan variabel R sebesar 5 ohm, kemudian induktor atau L sebesar 0,5 atau 500 mili-Henry. Selanjutnya nilai E atau nilai tegangan yang terdapat pada rangkaian tegangan sumbernya sebesar 9 volt. Ya, pada fungsi I dot ini persamaannya yaitu E per L dikurang R per L dikali I. Setelah itu keadaan awal atau nilai awalnya Y0-nya sama dengan 0. Setelah itu kita akan mendefinisikan nilai T-nya. Nilai T-nya akan kita menggunakan fungsi atau numerik Python linspace. Nanti linspace dari 0 sampai 1,2 dengan perulangan sebanyak 500 kali atau iterasi sebanyak 500 kali. Selanjutnya itu nilai Y atau nilai I-nya atau arus yang terdapat pada induktor yang berubah terhadap waktu. Nah, pada OD ini kita akan mengintegralkan nilai pada fungsi OD1 dari keadaan awal yaitu 0 sampai T. Baik, pada kode yang di bawah ini atau kode plot ini untuk memplot nilai I terhadap waktu atau terhadap T. Yang PLT grid untuk mendapat supaya grafiknya terdapat grid atau kisi-kisi. PLTCO untuk menampilkan hasil grafiknya. Baik, saya akan merun. Baik, seperti inilah hasil dari perhitungan menggunakan program Python. Sebelumnya saya akan menyimpan dan terlebih dahulu supaya kita dapat membandingkan hasil perhitungan. Dimana pada grafik ini nilai arusnya akan mulai naik sangat cepat dan menyempuh nilai maksimum pada waktu 0,4. Nilai maksimumnya yaitu 1,8. Selanjutnya saya akan mencoba nilai. Kita akan atau membandingkan dengan hasil perhitungan sebelumnya, itu dengan nilai I yang kita dapatkan sebesar 1,8 dikali 1 minus numerik Python eksponensial atau 1 minus eksponensial pangkat minus 10T. Baik, langsung saja saya akan run programnya. Seperti inilah hasil grafik yang kita dapatkan dari fungsi atau hasil perhitungan arus yang terdapat pada induktor. Baik, sepertinya untuk
hasil komputasi menggunakan program Python dan hasil perhitungannya sudah sesuai atau dapat kita katakan sudah benar. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk nomor 2 di mana induktor tadi kita ubah dengan kapasitor. Jadi ini juga nilai dari tegangannya dengan resistornya dan kapasitornya dari sini, yaitu di pertanyaan nomor 2 kita ketahui tegangan sumber DC itu menggunakan nilai 9 ohm. Kemudian R-nya itu sebesar 50 ohm dan kapasitornya itu sebesar 500 mikrofarad atau 0,0005 farad. Dan yang diketahui juga itu S switch-nya menuntut pada saat T sama dengan 0 dan VC sama dengan 0. Kemudian ditanyakan tentukan arus yang mengalir pada kapasitor. Nah, ini pada kapasitor dan plotlah arus VS sama dengan waktu. Kemudian di sini itu kita harus mengetahui dulu bagaimana dan sifat dari arus tersebut. Yang dimana sifat dari arus itu mengalir dari positif menuju negatif, sehingga nanti terbentuklah suatu loop pada saat switchnya tertutup. Sehingga nanti pada saat keadaan switchnya tertutup, maka kita juga bisa menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Di mana hukum Kirchhoff tegangan itu adalah jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu bernilai sama dengan 0. Sehingga untuk ini itu kita perlu mencari dulu tegangan yang ada pada setiap rangkaian tersebut. Yang dimana di sini ada R, itu bisa kita lambangkan tegangannya itu VR-nya itu menjadi ini I dikali dengan R. Sedangkan untuk kapasitor saya tulis di sini VR I dikali dengan R. Kemudian untuk kapasitor yaitu VC sama dengan 1/C integral I dt. Jadi kita sudah mengetahui dulu rumus tegangan dari resistor dan kapasitornya, sehingga nanti untuk persamaan dari hukum Kirchhoff tegangan itu bisa kita dapatkan dengan cara I positif dengan sumber yang positif, yang ini arusnya itu positif, ini positif dan ini negatif. Kemudian ini berlawanan R VR tegangan VR dikurangi dengan tegangan yang ada di C atau ini VC sama dengan 0. Kemudian kita ubah VR dengan VC itu menjadi seperti ini, di mana I sama dengan I min VR itu I dikali R min VC yaitu 1/C integral I dt sama dengan 0. Dimana ini itu bisa kita masukin angkanya atau kita cari dulu untuk persamaan I itu I ini adalah perubahan muatan delta Q terhadap perubahan waktu, sehingga I itu bisa kita dapatkan dengan turunan dari dq per dt. Sehingga nanti rumus I yang ini itu kita masukin ke dalam yang di sini sama yang di sini. Jadi untuk langsung saja itu kita masukkan angkanya. Yang di sini itu adalah 9 volt. Masukkan 9 volt min, atau kita berikan ruas terlebih dahulu menjadi ini kan minus E-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi minus E min IR min 1/C min E itu kita kali dengan min, maka di sini akan menghasilkan positif, jadinya IR min 1/C plus 1/C integral dari I dt sama
Jadi ini bisa kita ubah I-nya ini menjadi dq per dt yang di sini. Berarti dq per dt dikali dengan R ditambah dengan 1 per C integral dari ini kan I itu kita ubah jadi dq per dt, sehingga dq per dt dikali dengan dt sama dengan E. Ya, kita tinggal memasukkan angkanya itu dimana R itu adalah 50 ohm dan ini kapasitornya itu adalah 0,0005 farad. Yang kita bisa tulis langsung persamaannya. Jadi dq per dt dikali dengan R nya itu adalah 50 ohm, 50 ditambah dengan 1 per C nya itu adalah 0,005 farad integral dq per dt ini bisa kita coret. dt dikali dt itu bisa kita coret. dq per dt dengan dt itu bisa kita coret sehingga menghasilkan integral dq. Integral dq itu adalah Q sama dengan itu sama dengan E. Kemudian ketika kita mau mencari persamaan dari dq per dt, maka kita harus membaginya dengan 50 agar menghilangkan konstanta 50 di sini. Dibagi dengan 50. Ini bisa saya. Jadi dq per dt plus 1 per 0,0005 kan dibagi dengan 50 berarti dikali dengan 1 per 50 Q E nya itu adalah 9 volt. 9 dibagi dengan 50 sehingga hasilkan dq per dt adalah 1 per 0,005 dikali 50 itu menghasilkan 40 Q. 9 dibagi 50 itu menghasilkan 0,18 sehingga kita bisa mendapatkan itu dq persamaannya itu dq per dt itu adalah dq per dt plus 40 Q plus sama dengan 0,18. Ini tuh bisa kita ubah menjadi dq per dt plus PY sama dengan Q. Mengapa kita perlu mengubah menjadi persamaan seperti ini? Dikarenakan kita akan mencari faktor integral dari persamaan tersebut. Sehingga PY-nya itu adalah ini 40, berarti faktor integral atau FI itu sama dengan E integral P dt, yang dimana yang kita masukkan angkanya E integral dari P itu adalah 40 dt, ini sama dengan E pangkat 40 T. Kemudian faktor integral ini kita kalikan ke dalam persamaan yang di sini. Kita kalikan ke semua ruasnya sehingga menghasilkan yaitu E pangkat 40 T dq per dt ditambah 40 E pangkat 40 T Q sama dengan 0,18 E pangkat 40 T. Sehingga ini bisa kita turunkan persamaannya ini bisa kita turunkan itu menjadi D
D Q E 40T pangkat 40T per DT itu sama dengan 0,18 dibagi dengan 0,18 E 4 pangkat 40T. Sehingga untuk menghilangkan turunan dari ini, maka kita harus mengintegralkan kedua ruas tersebut. Sehingga integral dari D per dt QE 40 pangkat T itu menjadi QE pangkat 40T sama dengan 0,18 per 40 E pangkat 40T, sehingga masukkan QE itu sama dengan, atau QE itu sama dengan 40T per QE pangkat 40T sama dengan 0,18 dibagi 40 itu adalah 45 kali 10 pangkat minus 2 E pangkat 40T. Sehingga kita untuk mencari nilai Q itu kita bisa pindah ruas T nya ini ke sebelah kanan, sehingga menghasilkan 45 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2. Oh, di sini ada plus C. Di sini ada plus C ya. Ada plus C. Ada plus C. Kemudian di sini hasilnya itu adalah plus C dikali dengan E pangkat minus 40T. Kemudian untuk mencari nilai dari C nya itu, kita di sini kita permisalkan Q ini sama dengan 0. Berarti untuk Q dengan T ini kita permisalkan sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 45 per 45 dikali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 ditambah C E min 40. Ini kan T nya itu kita masukin angka yang di sini itu adalah 0. Sehingga di sini min 40 kali 0. Jadi 45 kali 10 pangkat minus 2 ditambah dengan C dikali dengan E pangkat 0 itu adalah 1. Ini kita tidak perlu menulis angkanya, sehingga di sini C sama dengan minus 45 dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga nilai dari C ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan tiang ini, kita tulis di sini ya, persamaannya ini, sehingga menjadi Q sama dengan ini persamaannya 45 kali 10 pangkat minus 2 plus C nya ini adalah min 45 kali 10 pangkat minus 2 I pangkat minus 40T. Sehingga 45 yang bisa kita keluarkan jadi 45 10 pangkat minus 2 1 min E pangkat minus 40T. Inilah hasil akhir dari untuk mencari nilai dari Q-nya pada sebuah rangkaian dengan metode persamaan diferensial. Itu kita menghasilkan Q atau muatan itu 45 dikali 10 pangkat minus 2 atau ini dah 45 dikali 10 pangkat minus 2 atau min E min 40T, sehingga arus I sama dengan itu adalah dt per dt.
I per R, nah ini tegangan dibagi dengan kanan, itu merupakan I ini langsung saja min 40 T. Nah di sana kita mendapatkan diagram itu min 40 T. Sekarang kalau kita masukkan angkanya, I nya itu adalah 9 dengan R nya itu 50, I pangkat minus 40 T, sehingga menghasilkan 0,18 I pangkat minus 40 T. Sehingga untuk mencari VC itu rumusnya adalah 1 per C integral dari I dt sama dengan minus E I pangkat minus 40 T. Sehingga ini tinggal kita masukin angkanya. 1 per C itu adalah 1 per kapasitor yang ini 0,005 karat. Yang ini VC nya itu kita anggap sebagai 0, sehingga ini 0. 1 per C itu adalah 1 per 0,0005 integral dari I nya itu adalah ini 0,18 I pangkat minus 40 T itu sama dengan minus E itu adalah 9 volt, sehingga minus 9 minus 9 min 40 T, sehingga VC yang didapatkan itu adalah 9 1 min E pangkat minus 40 T. Video dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada sebelumnya, saya akan membuktikan hasil komputasi menggunakan program Python pada rangkaian RC dengan hasil perhitungan secara manual. Langsung saja, karena program yang kita gunakan hampir sama atau sama dengan sebelumnya. Yang membedakan di mana nilai yang kita cari yaitu nilai tegangan pada kapasitor, di mana pada tegangan pada sebelumnya ini kita mendefinisikan atau menginisialisasikan nilai variabel R yaitu sebesar 50 ohm dan kapasitor sebesar 0,005 farad. Kemudian nilai tegangan yang kita gunakan pada rangkaian sebesar 9 volt. Kemudian di mana persamaan yang kita gunakan untuk mencari nilai tegangan kapasitor, yaitu sama dengan nilai E atau nilai tegangan dikali kurung 1 minus eksponensial pangkat minus T per R kali C. Baik, saya akan langsung saja kita run. Kita dapat gimana grafik yang dihasilkan. Ya, pada grafiknya dapat kita analisa bahwa tegangan naik sangat cepat mencapai tegangan maksimumnya yaitu 9 volt. Kira-kira 0,1 detik waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan maksimum. Kita simpan terlebih dahulu supaya kita dapat membandingkan nilai komputasi menggunakan program dengan perhitungan manual. Oke. Kita kembali ke
software ke Python, Tony. Selanjutnya kita membuka codingan atau program untuk mencari tegangan kapasitor, di mana program ini kita langsung saja masukkan nilai PC yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 9 dikali 1 minus eksponensial pangkat minus 40T, di mana waktunya dari 0 sampai 1,2 sebanyak 500 kali, dengan iterasi sebanyak 500 kali. Baik, langsung saja kita run. Inilah hasil yang kita dapatkan. Dari kedua grafik ini dapat kita buktikan bahwa hasil perhitungan manual yang kita kerjakan dapat dikatakan sesuai dengan hasil pada program. Baik, sebelumnya sekian dari saya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.